Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan melanjutkan sambungan materi yaitu tentang penyakit akibat kerja. Tadi sudah dijelaskan tentang insiden kan. Sekarang akan saya jelaskan tentang jenis-jenis penyakit akibat kerja dan penyakit berhubungan dengan pekerjaan. Seperti kita ketahui bahwa di lingkungan hidup manusia itu terdiri dari dua, yaitu lingkungan pekerja dan lingkungan keluarga. Nah, di mana dua lingkungan ini tidak bisa terpisahkan dalam hidup kita. Nah, sehingga penyakit itu bisa berhubungan dari lingkungan keluarga maupun lingkungan pekerja. Menurut data ILO, terdapat 1,1 juta kematian karena penyakit ataupun kecelakaan akibat hubungan dengan pekerjaan. Kemudian ada 300.000 kematian akibat 250 juta kecelakaan yang terjadi. Jadi dari 250 juta ada 300.000 kematian di seluruh dunia yang disebabkan akibat kecelakaan kerja. Kemudian ada 160 juta penyakit akibat hubungan kerja tiap tahunnya. Jadi bayangkan tiap tahun terdapat 160 juta penyakit akibat hubungan kerja. Nah, Indonesia. Untuk Indonesia, data penyakit akibat kerja bagaimana? Nah, ini seperti kita ketahui, jangankan penyakit akibat kerja, penyakit biasa aja, misalnya kita mencari data penyakit jantung di Banjarmasin, kemudian stroke di Kalsel, apapun kanker di Kalsel, kalau tidak bersurat ke dinas ataupun ke rumah sakit, kita tidak akan dapat data gitu. Jadi memang kelemahan Indonesia sampai sekarang adalah data itu belum diolah dan belum terbuka. Nah, jadi agak susah kita dalam menjelaskan data penyakit akibat kerja di Indonesia. Nah, ini penyebab penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan pada tahun 1999 ternyata penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan sebagian besar adalah kanker. Nah, jadi karena terpapar bahan kimia ataupun bahan-bahan karsinogen lainnya, sehingga banyak pekerja-pekerja itu pada zaman dulu itu menderita kanker akibat pekerjaan dia. Kemudian nomor 2-nya adalah kecelakaan, yang ketiga adalah saluran pernapasan kronis, yang keempat adalah kardiovaskular, dan terakhir adalah penyakit lainnya. Ini pengeluaran biaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Paling banyak biaya untuk yang dikeluarkan untuk penyakit akibat kerja maupun kecelakaan adalah untuk penyakit muskuloskeletal. Jadi ternyata penyakit muskuloskeletal itu paling banyak memakan biaya. Kemudian penyakit jantung, terus nomor 3 kecelakaan, penyakit saluran napas, kemudian penyakit lainnya. Nah, itu juga paling banyak memakan biaya. Menurut WHO, ternyata akses terhadap pelayanan kesehatan kerja yang memadai di negara berkembang itu sangat kecil. Coba bayangkan, akses terhadap pelayanan kesehatan kerja di negara berkembang seperti Indonesia itu cuma 5-10% pekerja di negara berkembang. Jadi karena memang pekerja kita kebanyakan adalah swasta, jadi mereka untuk mengakses kesehatan kerja, pelayanan kesehatan kerja itu sangat susah. Apalagi kalau misalnya mereka pakai BPJS tenaga kerja, misalnya BPJS kesehatan, mereka harus mengaksesnya lewat ini puskesmas. Sedangkan kita tahu puskesmas itu ya bukannya pada jam kerja. Jadi sehingga kadang-kadang pekerja merasa kalau dia libur atau izin kan susah untuk memeriksakan kesehatannya. Kecuali memang sakitnya sudah parah, baru dia izin untuk ke rumah sakit maupun ke puskesmas untuk berperiksa. Nah, jadi memang itu kelemahan Indonesia karena perusahaan-perusahaan Indonesia itu masih sedikit memiliki pelayanan kesehatan. Sedangkan di negara-negara industri, untuk akses terhadap pelayanan kesehatan kerja itu hampir 20-50%. Jadi seperlima sampai separuh dari pekerja di luar negeri itu memang, atau di negara industri itu memang bisa mengakses pelayanan kesehatan kerja.
Nah, seperti kita ketahui, di negara yang berkembang, khususnya Indonesia, penyakit kerja yang muncul itu cuma adalah fenomena gunung es. Masih banyak penyakit-penyakit yang mungkin belum terdata. Sehingga itu perlu kita pengawasan yang ketat terhadap K3 di perusahaan. Ini menurut WHO pada tahun 1999 ada penyakit kerja yang muncul apa saja. Yang pertama adalah cedera, yang kedua musculoskeletal disease, kemudian PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, dermatosis, kemudian gangguan pendengaran, sakit jiwa. Nah, ini ternyata memang 10% pada tahun 1999 dan tahun 2005 meningkat jadi 30%. Jadi bayangkan banyak pekerja itu menderita sakit jiwa, depresi, skizo, maupun sebagainya. Dan yang terakhir adalah kacang pestisida. Ini penyebabnya bisa karena debu, gas, maupun kabut, kemudian akibat suara, kemudian keracunan bahan kimia, vibrasi atau getaran, radiasi, infeksi dari bakteri maupun virus, kemudian suhu yang terlalu panas ataupun dingin, tekanan yang terlalu tinggi ataupun tekanan yang terlalu rendah. Itulah penyebab dari penyakit akibat kerja. Kemudian jenis reaksi yang dirasakan akibat tadi penyebab-penyebab tadi ada 3 jenis reaksi yang dirasakan oleh tubuh. Yang pertama sifatnya akut atau cepat. Nah, ini biasanya untuk penyakit seperti pernapasan maupun penyakit-penyakit yang lainnya apabila dia terkena cairan kimia. Nah, tapi biasanya kalau sifat akut ini tidak menetap. Nah, jadi kalau kita bahasa kita kalau misalnya hidung kita terkena debu atau terkena bau yang aneh, langsung kita bersin, itu kan gejala akut gitu. Tapi kelebihannya gejala akut karena kita langsung merasakan efek, kita langsung menghindar ataupun menjauh dari paparan. Nah, jadi sifatnya tidak permanen. Nah, jadi kelebihannya akut walaupun cepat dirasakan penyakitnya, tapi cepat juga dihindari karena gejalanya langsung kerasa. Yang paling bahaya adalah nomor 2 dan nomor 3, yaitu gradual reaction. Nah, gradual reaction ini artinya pertengahan gitu. Reaksinya itu agak lambat, seperti asma dan dermatitis, seperti gangguan kulit ya. Itu biasanya dirasakan ketika sudah terpapar beberapa hari, beberapa minggu, ataupun bulan. Nah, tapi reaksi ini bertahan sampai waktu yang lama. Jadi misalnya asmanya mungkin lama, bau bisa sembuh, dia sudah menghindar dari paparannya, ataupun dia sudah mengalami pengobatan, dermatitisnya juga bisa sembuh, tapi agak lama, dan sebagainya. Nah, yang paling bahaya yang terakhir adalah reaksi yang lambat, yang sangat lama, yaitu delayed reaction. Nah, ini biasanya untuk kanker atau penyakit-penyakit kronis lainnya yang memang karena kita terpapar akibat substansi yang di depan tadi secara terus-menerus. Nah, ini gunung es tadi yang saya jelaskan bahwa yang dilaporkan itu cuma puncaknya saja, bahkan bukan puncak gitu, ujung puncaknya kalau di Indonesia. Karena lihat garis biru itu memotong puncak gitu. Oke, penyakit akibat kerja itu banyak yang tidak terlihat. Nah, jadi yang muncul itu biasanya yang sudah parah ataupun yang memang ya terdiagnosa gitu penyakit akibat kerja. Karena kadang-kadang orang bingung nih penyakit akibat kerja kah atau penyakit biasa gitu. Nah, yang tidak dilaporkan banyak. Kemudian yang berobat tapi tidak terdeteksi lebih banyak lagi. Ada gejala tapi tidak berobat lebih banyak lagi. Terkena tanpa gejala yang lebih banyak lagi. Nah, takutnya adalah yang terkena tanpa gejala ini saat dia pensiun atau sudah berhenti dari perusahaan, dia akan menderita penyakit. Ini populasi pekerja Indonesia tahun 2000 ya, dari BPS. Jumlah pekerja di Indonesia ada 95 juta, lumayan besar ya. 50% untuk bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kenapa ini paling beresiko? Karena memang di pertanian ini, kehutanan dan perikanan itu
pengawasan atau perusahaan-perusahaan yang mengawasi terhadap mereka sangat kurang di bidang K3. Nah, biasanya mungkin di industri, kalau di industri kayaknya lebih bagus dalam pengawasan K3-nya. Kemudian 70, ngantuk gitu kan, tengah malam. 70-80% angkatan kerja bergerak di sektor informal. Jadi memang ternyata sisanya pekerja-pekerja tidak diterima di perusahaan maupun di pegawai negeri, mereka bergerak sebagai di sektor informal. Nah, kelemahannya adalah informal itu lebih parah lagi dibandingkan yang sektor di atas tadi. Ini tren ya, perkembangan akibat penyakit kerja 1919 itu cuma satu penyakit, antraks. Kemudian 1925 3 penyakit, 1934 ada 10 penyakit, kemudian menurut ILO meningkat jadi 70 penyakit. Indonesia, nah anehnya Indonesia kenapa gitu? Cuma 31 penyakit gitu. Padahal penyakit yang dihubungkan dengan pekerjaan. Harusnya kan lebih banyak kan gitu. Punya Indonesia. Ini definisi sebelum kita tadi kan menjelaskan tentang apa itu penyakit akibat kerja, kita harus tahu dulu tentang definisinya. Yang pertama adalah penyakit akibat kerja atau bahasa Inggrisnya adalah occupational disease. Itu pengertiannya adalah penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau secara statistik itu berhubungan kuat dengan pekerjaan yang umumnya terdiri dari satu agen penyebab yang sudah diakui. Jadi ini bukan karena perkiraan, tapi memang karena dari jurnal-jurnal, kalau Anda membuka jurnal-jurnal tentang kesehatan kerja, ya memang paparan di tempat kerja lah penyebab dari penyakit tersebut. Agennya adalah di tempat kerja, gitu. Jadi kalau di tempat lain kayaknya tidak mungkin. Contohnya kayak apa? Misalnya kayak asbestosis. Asbestosis kan penyakit paru akibat terpapar asbes. Ya jarang penyakit asbestosis itu diderita akibat paparan di lingkungan rumah. Karena memang separah-parahnya di rumah ya tidak sampai separah yang kerja gitu. Kemudian antrakosis akibat paparan debu batu bara. Ya nggak mungkin kan di rumah terpapar debu batu bara dan sebagainya. Jadi memang itu memang dipastikan adalah penyakit akibat kerja. Ya penyakit-penyakit memang paparannya dah khas di tempat kerja itu sudah kita akui sebagai penyakit akibat kerja. Kemudian ada juga namanya penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, jadi penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan itu artinya agennya itu bukan hanya terdapat di tempat kerja, tapi bisa juga di luar tempat kerja. Artinya banyak. Tapi intinya adalah faktor pada pekerjaan itu memegang peranan bersama dengan faktor di luar tempat kerja yang berkembang terhadap penyakit tersebut. Jadi bahasa kita itu misalnya hipertensi. Nah, hipertensi itu kan faktornya banyak. Ada pola makan, ada stres, ada kurang istirahat, dan sebagainya. Pokoknya banyak. Tapi ternyata kalau menurut hasil riset, misalnya nih, muncul nih hipertensi ini di suatu perusahaan banyak nih, misalnya hasil screening. Ternyata setelah dicek semua faktor risikonya terhadap hipertensi yang paling banyak berhubungan adalah pekerjaan. Contohnya apa? Beban kerjanya tinggi, stresnya tinggi, waktu istirahatnya tidak ada. Nah, sehingga kita pastikan hipertensi pada perusahaan tersebut itu bukan hipertensi umum, tapi ada penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi pekerjaanlah sebagai pemicu utama dari penyakit hipertensi tersebut. Kemudian ada juga penyakit yang mengenai populasi pekerja. Nah, jadi agennya tidak ada di tempat kerja gitu. Jadi agennya itu bukan tempat kerja, tapi pekerjaan memperberat dari kesehatan pekerjaan, kesehatan dari orang yang sakit tadi. Contohnya dia misalnya kena HIV gitu, tapi bekerja. Akibat dia kena HIV sambil bekerja, pekerjaan itu membuat dia semakin lemah misalnya. Atau gagal dia bekerjaan dia tertular penyakit TB, karena kan HIV itu kan lemah. Dia tertular penyakit apapun yang mungkin menambah berat dia misalnya.
atau misalnya banyak ya penyakit-penyakit yang mungkin sudah bawaan, misalnya dia stroke, atau dia sudah penyakit jantung, dia sudah asma di luar tempat kerja. Tapi saat dia bekerja, ya ini menambah parah gitu. Bahasa kita tahu diperberat oleh kondisi pekerjaannya. Nah, tadi menurut ini ya, menurut definisi menurut seminar ya. Kemudian ini yang penyakit yang timbul menurut Kepres RI tahun 2022 tahun 1993 menyatakan bahwa penyakit yang timbul karena hubungan kerja itu adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan ataupun lingkungan kerja. Jadi bisa saja pekerjaan penyebab penyakitnya ataupun lingkungannya yang menyebabkan dari sakitnya gitu. Jadi ada dua faktor, bisa lingkungan dari kerjanya maupun pekerjaan itu sendiri. Kemudian ini hubungan penyakit akibat kerja dan penyakit berhubungan dengan pekerjaan. Nah, kalau penyakit akibat kerja, ya, klik. Nah, kalau penyakit akibat kerja itu faktor pekerjaannya lebih dominan gitu. Nah, jadi lebih banyak. Tapi penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan itu faktor bukan pekerjaannya yang lebih dominan. Ini faktor di luarnya. Tapi memang faktor pekerjaan tadi memperparah saja terhadap kejadian penyakitnya. Ini definisinya. Penyakit akibat kerja itu sudah diakui dan gangguan kesehatannya di mana lingkungan kerja dan proses kerja merupakan salah satu faktor penyebab makna. Jadi intinya itulah kenapa gunanya kita membaca jurnal bahwa kita menyatakan ini adalah faktor penyakit akibat kerja memang benar-benar berasal dari penelitian banyak orang, tidak satu orang aja gitu, atau bukan gagasan kita sendiri, tapi malah memang sudah yang diakui secara faktual bahwa itu memang penyebab dari penyakit. Yang tadi penjelasannya kan sudah di awal bahwa tapi ini dikelompokkan secara umum untuk penyebab dari PAK. Jadi pertama golongan bising kan tadi di depan sudah dijelaskan juga, bisa golongan fisik maksudnya tuh, misalnya adalah kebisingan, radiasi, suhu, tekanan, vibrasi, penerangan itu adalah penyebab dari penyakit akibat kerja. Golongan kimiawi, semua bahan kimia bisa debu, bisa uap, bisa gas, bisa maupun dari fume atau kabut. Golongan biologi juga ada, saya sudah jelaskan di depan, bisa bakteri, bisa virus, ataupun jamur. Kemudian gangguan fisik, bisa desain, beban kerja, psikososial, misalnya stres, kemudian monoton dalam pekerjaan. Nah, khusus untuk di negara maju, untuk 3 faktor ya, yaitu fisik, biologi, dan kimiawi, mereka sudah hampir bisa mengendalikan, APD mereka sudah bagus gitu. Jadi fisik, biologi, dan kimiawi, ya itu bukan masalah. Yang bermasalahnya apa? Yaitu fisiologi dan psikososial. Jadi desain dan beban gitu kan. Seperti kita tahu di Jepang misalnya kan beban kerjanya susah. Hingga banyak pekerja di Jepang itu bukan karena penyakit akibat kerjanya bukan karena fisik, kimia maupun bakteri, tapi memang penyebabnya adalah beban kerja yang terlalu tinggi misalnya atau desain tempat kerjanya. Sehingga mereka banyak bunuh diri, banyak stres dan sebagainya. Psikososial juga di negara maju kayak Eropa dan sebagainya, mereka dituntut untuk deadline, target penjualan, target produksi. Nah itu juga yang membuat mereka untuk sakit. Nah, kemudian ini golongan jenis-jenis penyakit akibat kerja. Yang pertama adalah penyakit paru akibat kerja. Jadi penyakit paru itu bisa karena pekerjaan, bisa karena memang penyakit umum di masyarakat. Yang pertama adalah pneumoconiosis. Jadi pneumoconiosis itu adalah golongan penyakit akibat penimbunan debu di paru-paru. Jadi ini memang khas debu gitu.
Dan kita tahu bahwa debu itu masuk ke paru-paru tidak mungkin disebabkan karena lingkungan rumah, jarang gitu. Nah, memang kebanyakan adalah memang karena lingkungan kerja dan dia tidak menggunakan APD saat bekerja. Yang kedua adalah asma akibat kerja. Nah, asma akibat kerja itu penyebabnya akibat pertama bahan sensitif maupun bahan iritan. Bahan sensitif misalnya ada tumbuhan, debu, tungau itu kalau masih masuk ke tubuh bisa menyebabkan asma. Jadi yang dikira asma ada turunan, tidak gitu. Asma juga bisa akibat pekerjaan. Kemudian bahan iritan seperti asam, alkili, oksidan itu juga penyebab dari asma. Ini tadi pneumokoniosis. Jadi jenisnya kan kumpulan penyakit akibat debu kan. Nah, itu tergantung dari debunya namanya. Kalau antrakosis debu arang batu atau batu bara ya gitu. Kemudian silikosis akibat silika, asbestosis akibat asbes dan sebagainya. Nah, ini bisa dibaca. Nah, kemudian ada alergi akibat kerja. Nah, alergi akibat kerja ini adalah disebabkan oleh berbagai faktor di tempat kerja seperti debu, bahan kimia, bahan dari hewan maupun tumbuhan dan sebagainya. Ini kalau misalnya kena ke kulit ya akan menyebabkan alergen. Nah, yang harus diperhatikan dalam memperhatikan tadi kapan dimulai, penyebabnya ada enggak di tempat kerja, mekanisme timbul penyakitnya, ujinya. Jadi kita coba misalnya 4 tes, kita sentuhkan misalnya apakah dia alergi, terus kalau dia cuti apakah dia berkurang, kalau dia cuti ternyata berkurang memang penyakit akibat kerja gitu. Ingat, pencegahan yang penting adalah kebersihan, baik lingkungan, persoalan, serta APD. Yang penanganan untuk alergi tadi, kalau gejala yang tadi hanya membantu tidak menyembuhkan, menghilangkan penyebab dari lingkungan kerja selama memilih pekerjaan ini untuk alerginya. Kemudian dari penyakit paru, kemudian alergi, kita masuk ke ini, dermatosis. Jadi dermatosis itu penyakit kulit. Nah, dermal kan, itu artinya kulit. Nah, penyakit kulit akibat kerja. Adakah penyakit kulit akibat kerja? Ada dan banyak gitu. Penyebabnya bisa fisik seperti kelembapan, suhu, radiasi itu penyebab dari fisik. Kemudian bisa juga akibat tanaman. Jadi bisa karena getah, daun, maupun bunga, serta sebagainya. Kemudian bisa juga karena makhluk hidup seperti jamur, bakteri, serangga, juga penyebab dari dermatosis. Kemudian bahan kimia, hidrokarbon, dan bahan organik itu yang paling penting penyebab dari dermatosis. Contohnya, penyamakan kulit namanya antraks, dermatosisnya kalau akibat bunga nama sporotikosis, bengkel namanya olidermatitis, mayat akan dermatitis karena formaldehid. Nah, ini contoh dari dermatitis akibat kerja. Nah, kelihatan kan tangannya ini karena kena kerosin. Nah, kemudian yang sampingnya karena alkali. Nah, ini ya dia dermatitis akibat kerja. Nah, ini akibat kromium. Tangannya. Ini karena raket. Jadi sepatu kerja yang berkeringat itu makanya harus pakai kaos kaki, terus kalau sudah lembab dilepas, yang akan dipakai sepatu kerja gitu. Ini dampaknya. Kemudian nah ini tadi yang angka paling tinggi untuk penyakit akibat kerja itu kanker. Nah, kanker ini memang banyak bahan karsinogen itu yang terpapar di tubuh kita, jangankan di tempat kerja, di tempat hidup kita pun banyak gitu, dari makanan maupun di sekitar kita, apalagi tempat kerja itu lebih parah lagi gitu. Kanker apa? Kanker itu adalah penyakit kalau kita bilang sih autoimun.
Kenapa? Karena sel sehat itu memakan sel rusak itu memakan sel sehat. Yang memakan sel sehat itu sel tubuh kita sendiri gitu. Kenapa? Karena sel tubuh kita mengalami metamorfosis, jadi ganas gitu. Jadi memakan sel yang sehat. Karena dia metamorfosis akibat terkena paparan zat karsinogen. Nah, zat karsinogen apa yang paling banyak di tubuh kita atau di sekitar kita? Pertama adalah primer. Yang primer itu seperti minyak bumi, ter, itu bisa menyebabkan kanker darah. Kan organ hematopoietik itu kan darah, darah. Kemudian bisa juga baunya itu menyebabkan kanker pada paru atau saluran kemih. Kalau radiasi itu bisa kanker kulit dan sebagainya. Ini memang banyak di sekitar kita. Gitu. Ini contoh paparan karsinogen dari bahan, kemudian jalan masuk dan organ yang diserangnya. Sehingga nanti kanker itu sesuai dengan organ yang diserang. Gitu. Hemo itu kan darah, jadi hemopoietik itu ya saluran pembuluh darah bahasa kita gitu. Ini kriteria umum penyakit akibat kerja. Pertama harus cek dulu ada nggak hubungan antara pajanan spesifik dengan penyakit. Jadi sebelum kita menyatakan, oh kamu ini kena kanker ya, terus tiba-tiba kita mengatakan, kamu ini penyakit akibat kerja. Jangan, cek dulu ada nggak pajanan itu di tempat dia. Gitu. Saya kanker darah. Ternyata saya kerja di tempat yang ada minyak buminya. Nah itu klop antara pajanan dengan penyakit gitu. Jadi cek dulu gitu antara pekerjaannya dengan penyakitnya. Kemudian juga ada fakta atau bukti bahwa frekuensi kejadian penyakit pada populasi pekerja lebih tinggi dibandingkan pada masyarakat umum. Jadi kita buka penelitian sebelumnya, jurnal-jurnal orang saat Anda mencek ini apakah penyakit itu kerja atau tidak. Oh ternyata ini muncul pada pekerja ini, dan itu cocok dengan kasus yang kita lihat. Nah itu berarti cocok. Gitu. Yang ketiga adalah memang penyakit dapat dicegah dengan melakukan tindakan preventif di tempat kerja. Jadi memang penyakit tersebut bisa dicegah dengan pencegahan di tempat kerja. Kalau tidak bisa, kalau harus di masyarakat berarti itu bukan penyakit akibat kerja. Nah ini menurut keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang penyakit akibat kerja. Jadi ditemukan saat pemeriksaan kesehatan berkala oleh dokter gitu. Dan sesuai dengan kondisi lingkungan kerjanya. Nah ini pendekatan epidemiologi untuk melihat hubungan antara pajanan dan penyakit, baik dari kekuatan asosiasi, konsistensi, spesifitas, hubungan waktu, dan hubungan dosis. Ini sudah kita pelajari saat kalian belajar tentang faktor risiko atau postulat Hill. Gitu. Kemudian pendekatan klinisnya untuk kita mencek individunya, ada nggak diagnosis klinisnya, pajanan yang dialami apa saja, ada yang dia pernah merasakan, dengan hubungan pajanan yang diagnosis klinis, hubungan pajanan yang dialami, nanti ada contohnya Bapak jelaskan. Kemudian peran faktor risiko, faktor dalam pekerjaan, sama diagnosisnya, apakah dia PHK atau bukan PHK. Jadi ini langkah-langkah saat kita pengen melihat ada individu sakit, ini apakah dia sakit atau tidak, apakah dia ini penyakit efek kerja atau tidak. Ini langkah-langkahnya: pertama diagnosis, kedua pajanan, ketiga hubungan, keempat jumlah pajanan, kelima peranan faktor individu, keenam faktor lain, ketujuh diagnosis. Harapannya masih harus kita diagnosis, karena kalau dia memang penyakit akibat kerja, berarti dia punya hak-haknya apa? Hak pekerja, hak terapi, hak membatasi pakai catatan, dan hak untuk melindungi pekerja yang lainnya. Yang pertama diagnosis klinis tadi ya, dari pemeriksaan, rujukan, terus pajanannya, cek beberapa pajanan saat ini ada nggak gitu, ada nggak penyakitnya, anamnesisnya, gitu. Ada nggak hubungannya antara pajanan dan penyakit yang dilihat dari individu ini gitu. Jumlah pajanannya cukup atau tidak gitu. Faktor individu berperan ada nggak misalnya. Kemudian faktor dalam pekerjaan ada nggak. Nah,
Nanti baru kita tentukan. Nah, ini contoh supaya Anda lebih paham. Jadi ada bapak-bapak, Tuan A datang dengan keluhan sesak napas 5 hari yang lalu. Datang ke klinik perusahaan. Nah, di sini Anda sebagai seorang HSE kan, SKM kan HSE, Healthy Safe Environment, bersama dengan tim kesehatan di perusahaan, apakah melihat apakah ini sesak napasnya penyakit akibat kerja ataukah tidak. Nah, pertama tadi sesuai langkah-langkah, yaitu menentukan diagnosis klinis. Nah, jadi kita lakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan kita temukan dia menderita asma bronkial. Jadi diagnosis sementara dia menderita asma bronkial si Bapak Tuan A tadi. Kemudian setelah kita cek secara klinis dari dokternya di perusahaan ataupun perawat di asma bronkial, kita cek keduanya pajanannya ada nggak yang dialami. Nah, kita tanyakan di mana dia bekerja. Kita cek, oh dia bekerja di pabrik tepung, khususnya di packingnya. Kita lihat, berarti di packing, ya tepung terigu pajanannya. Nah, kita cek, apakah nggak hubungan dari referensi ataupun pengalaman Anda mengobati penyakit, ada hubungan antara terigu dengan penyakit asma. Kalau ada, berarti iya gitu. Kemudian, pajanannya cukup besar nggak di perusahaan tersebut? Kita cek data pengukuran. Kalau ternyata sudah melebihi NAB, dan juga ataupun dia bisa tidak melebihi NAB tapi tidak menggunakan APD atau masker, ya sama gitu. Berarti mungkin dia bisa kena. Terus faktor individu kita cek, apakah yang kena hanya Tuan A saja atau ada teman lain yang memang sakit seperti Tuan A. Kalau ada, berarti kita curiga memang penyakit akibat kerja. Cuma ada faktor lain selain pekerjaan. Yang pernah kepanjang debu lainnya, ternyata dia tidak ada. Nah, intinya akhirnya adalah berarti asma bronkial di kita Tuan A adalah asma kan kepanjang debu tepung. Karena dia bekerja di bagian pabrik tepung. Nah, itu langkah-langkah dalam kita menentukan apakah ini PAK atau tidak. Nah, ini contoh kedua, supaya lebih paham terakhir. Ada seorang perempuan, Nona T, datang dengan keluhan sakit kepala, pusing, kesemutan, hilang tembul, dan itu sudah lama, sejak beberapa bulan yang lalu. Nah, ini kita harus cek, apakah dia sakit penyakit akibat kerja, ataukah dia bukan penyakit akibat kerja. Setelah dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik, suspeknya adalah suspek ya dulu pertama, diperkirakan suspek dia menderita polionopati perifer gitu. Jadi gangguan saraf perifer. Sakitnya itu. Kemudian diagnosis pastinya adalah neurotoksik akibat kekurangan defisiensi vitamin B12. Nah, ini kita lanjutkan pajanannya tadi ada nggak? Nah, dia bekerja di pabrik sepatu. Nah, khususnya di sol sepatunya tadi, bottom dan bawah. Jadi sol sepatu bawahnya, kita ketahui ternyata sol sepatu bawah itu dia bekerja dengan sesuatu yang terpapar dengan metil ethyl keton. Itu pelawat organik untuk pembuatan sol sepatu. Nah, kita cek hasil penelitian orang ataupun pengalaman, ada nggak hubungan antara metil ethyl keton tadi atau MEK dengan gangguan saraf. Nah, kalau misalnya ada, kita cek lagi dari pajanannya. Nah, ternyata hasilnya adalah di 8 jam sehari, kadar dia kita ukur metil ethyl keton di tubuhnya, ya dia sampelnya 200 ppm per hari dan memang itu lebih dari NAB. Kita cek juga ada nggak pekerjaan mengalami gejala yang sama selain daripada non-T tadi, ternyata ada gitu. Dan 3 orang itu orang jumlahnya. Nah, ada nggak misalnya untuk diagnosis neurosis tadi untuk selain daripada metil ethyl keton, oh ternyata nggak ada gitu. Atau misalnya harus metil ethyl keton tapi nggak mungkin kan didapat dari lingkungan rumah gitu. Nah,
intinya akhirnya adalah berdasarkan hasil 1-6 dia menderita penyakit akibat kerja. Nah, jadi itu adalah contoh jenis-jenis penyakit akibat kerja. Mungkin itu dari Bapak. Sudah tadi insiden, perhitungan tentang insiden. Kemudian ini perhitungan tentang penyakit akibat, jenis-jenis penyakit akibat kerja. Mungkin itu dari Bapak. Mohon maaf misalnya ada kesalahan dan sebagainya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan ke Koti. Nanti dikumpulkan ke Koti maksudnya. Nanti akan Bapak cari waktu supaya kita bisa ketemu dan diskusi tentang materi-materi ini. Mungkin itu dulu dari Bapak. Sekian, mohon maaf misalnya kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.